Malu nggak ya? Ada yang masih ngangkat isu 3 periode. Lawan 3 periode, malu. Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, pasti jawaban telak dari Presiden Joko Widodo ini membuat Mardhani Alisera ya auto mingkem lah. Karena Presiden Joko Widodo menanggapi isu 3 periode. Dan Presiden Joko Widodo memahami jika yang dilanjutkan adalah program-program dari Presiden Joko Widodo. Entah siapa presidennya, yang penting bisa melanjutkan program dari presiden sebelumnya. Seperti ini kritikan dari Mardhani Alisera. Malu nggak ya? Ada yang masih ngangkat isu 3 periode. Mestinya malu, karena demokrasi harus dibatasi. Lawan 3 periode, malu bagi yang ngangkat isu 3 periode. Dan di sini langsung dijawab. Ya, kebetulan atau enggak yang jelas dijawab pada tanggal 10 Juni 2022 saat diundang HIPMI. Presiden Joko Widodo juga langsung menjawab. Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan. Hati-hati, ini tahun politik. Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan, saya yang di demo. Hati-hati. Sekali lagi ini tahun politik. Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya. Supaya ada kontinuitas. Nah, jadi sudah jelas kan Mardhani Alisera. Jadi Presiden Joko Widodo juga tidak setuju dengan wacana 3 periode. Yang dilanjutkan adalah program-program dari presiden sebelumnya. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Nah, ini dari KNL, yaitu membalas Mardhani Alisera. Udah pakai daster juga kayak bibirnya dikasih ginju sekalian. Dia kan emang diciptakan jadi lagi nyinyir. Ya otomatis lah, kemarin ketika ada video dari Mardhani Alisera dan beberapa hari berikutnya ada Presiden Joko Widodo menepis 3 periode, ya otomatis netizen-netizen langsung menautkan dengan Mardhani Alisera. Ya otomatis lah. Ini yang disampaikan kepada Ibu Mega waktu pertemuan. Bapak Jokowi meyakinkan program dilanjutkan. Nah, siapa dia? Presiden Ganjar dan ex-presiden Marcandu. Padahal dari dulu sudah Presiden Joko Widodo sudah menanggapi 3 periode dan tidak berniat menjadi presiden ketiga periode. Ya, Presiden Joko Widodo jelas lah, jadi presiden itu sangat capek sekali. Apalagi Presiden Joko Widodo setiap hari melakukan kunjungan, melakukan blusukan di suatu daerah, dan pasti sangat melelahkan lah. Kemungkinan Presiden Joko Widodo akan mengambil pensiun lah. Ya, santai menikmati hari pensiun, tidak menjadi presiden. Dan Presiden Joko Widodo sama sekali tidak ambisius. Bahkan yang kemarin pada saat menjadi presiden, Joko Widodo juga santai-santai saja. Seperti air lah, mengalir seperti air. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo bisa dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu merupakan suatu prestasi bagi Presiden Joko Widodo. Jawaban ini pasti membuat Mardhani Alisera auto mingkem lah. Karena yang dilanjutkan adalah program-program dari Presiden Jokowi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi kembali menghidupkan wacana jabatan Presiden 3 periode. Projo disindir Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Malu nggak ya? Ada yang masih ngangkat isu 3 periode? Mestinya malu, karena demokrasi harus dibatasi. Lawan 3 periode? Malu bagi yang angkat isu 3 periode, ujar Ketua DPP PKS Mardhani Alisera saat dihubungi pada Kamis 9 Juni 2022. Mardhani menyebut isu 3 periode tidak sehat sebab berdampak buruk terhadap regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Ide 3 periode tidak sehat karena sirkulasi kepemimpinan menjadi mandek, kata Mardhani.
Selain itu, Mardani meminta Presiden Jokowi juga bereaksi melawan pendukungnya menggaungkan kembali isu 3 periode. Anggota DPR RI itu mengingatkan, Jokowi hidupnya kembali wacana 3 periode juga berimbas buruk terhadap nama baiknya. Pak Jokowi mesti melihat jauh ke depan. Sejarah Indonesia akan dinilainya jadi perusak demokrasi jika setuju dengan 3 periode atau negarawan jika menjaga komitmen 2 periode, kata Mardani. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi sebelumnya menyampaikan masih ada kemungkinan untuk Presiden Jokowi meneruskan masa jabatannya. Kalau metaforanya, balapan 2024 itu tikungannya banyak dan tajam-tajam, karena masih banyak kemungkinan. Dalam balap itu, kita nggak bisa menduga siapa pemenang di lap terakhir. Nah, ini 2024 sama, ketidakpastian, unpredictable-nya tinggi sekali. Saya bilang ke teman-teman Projo, kita harus jeli, jangan-jangan 3 periode, jangan-jangan perpanjangan masa jabatan, kata Budi Ari dalam diskusi kolaborasi detik.com. Total politik dengan tema adu perspektif, salib menyalip politik di luar sirkuit pada Rabu 8 Juni kemarin. Pakar komunikasi politik UI Effendi Ghazali yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut lalu melempar sejumlah wacana terkait Pilpres 2024. Salah satunya soal kemungkinan Jokowi maju sebagai cawapres. Namun Budi Ari menepis wacana itu. Skenario Jokowi wapres nggak mungkin, di-skip lah. Kalau 3 periode masih mungkin, ujarnya. Budi Ari lalu bicara perbedaan agenda politik dan kemungkinan politik. Dia juga mengulas soal tahapan pemilu 2024. Anggaran pemilu sudah diketok belum? Belum, kan belum. Penjadwalan oke. Sebagai sebuah proses tetap berjalan, Projo juga tetap pada skenario 2024. Ujarnya bicara soal belum ditetapkannya anggaran pemilu 2024 meski prosesnya sudah berjalan. Budi Ari lalu bicara perspektifnya soal masih hidupnya wacana 3 periode. Menurut dia, Jokowi sudah memberi standar tinggi soal kepemimpinan. Sementara calon pemimpin bangsa yang muncul saat ini masih jauh dari standar Jokowi. Diketahui Presiden Joko Widodo menegaskan tak mempersoalkan siapapun yang terpilih sebagai presiden menggantikan dirinya lewat Pilpres 2024. Asalkan pemimpin itu bisa melanjutkan program-program yang telah dibuat pemerintahan sebelumnya. Hal itu dia sampaikan ketika menangkap maksud teriakan lanjutkan yang menggema di acara HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI di JCC, Jakarta pada Jumat 10 Juni yang lalu. Tapi saya nangkap yang dimaksud lanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah, tapi yang dilanjutkan adalah programnya, supaya ada kontinuitas, supaya ada keberlanjutan, ujar Jokowi. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya. Dan selalu kalau seperti itu mulai harus dari TK terus. Sudah ke SMP, ke SMA, mulai lagi dari TK lagi. Kapan kita sampai lulus ke universitas, ujar Jokowi. Di sisi lain, Jokowi turut menyinggung soal tantangan besar yang dihadapi Indonesia ke depan. Ia meminta agar agenda politik di 2024 tak boleh menambah suasana ketidakpastian dalam bidang ekonomi. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Jangan sampai juga karena kita nanti ada perhelatan pemilu dan pilkada, ketidakpastian itu nambah lagi, pinta dia. Sebagai informasi, masa pemerintahan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 2024 mendatang. Sebab Jokowi sudah menjabat selama 2 periode sebagai presiden sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan juga diketahui kader Partai Keadilan Sosial Mardani Alisera menyindir kehadiran Presiden Jokowi di event balapan internasional Formula E pada Sabtu 4 Juni 2022. Melalui akun Twitternya, Mardani Alisera merasa kehadiran Presiden Jokowi di gelaran Formula E suatu keanehan. Pasalnya, event balapan mobil listrik tersebut tidak didukung sama sekali oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Ada yang aneh, presidennya datang, BUMN-nya nggak jadi sponsor. Malu nggak ya presiden? Sepertinya malu, malu dong, karena ini tidak didukung BUMN, kata Mardani Alisera. Lebih lanjut, Mardani Alisera menuturkan gelaran Formula E di Ancol kemarin berjalan lancar dan banyak penonton yang antusias menyaksikan event tersebut. Luar biasa membludak penonton mobil balap tenaga listrik, generasi selanjutnya dari teknologi otomotif, paparnya. Wajar presiden bertemu Elon Musk, yang nggak wajar BUMN nggak ikut sponsori ajang internasional, padahal presiden datang. Malu nggak ya, sambungnya.
Cuitan Mardhani Alisera ini sontak saja mengundang perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka yang berpendapat dengan pernyataan kader PKS tersebut. Wajar sih Pak, BUMN kan lagi banyak yang rugi, banyak utang juga, ujar akun Agus Mahrus.